Halo semuanya, nama saya Vidya dengan NPM C10220082 dari kelompok 7. Dan dalam video ini, saya akan membahas cara mengolah dan menganalisis data tentang pengaruh tingkat suku bunga Amerika terhadap daya beli masyarakat di Indonesia tahun 2021 hingga 2023. Nah, kita akan menggunakan Excel untuk mengolah data dan melakukan analisis regresi. Mari kita mulai dengan melihat sumber data dan struktur datanya. Nah, kita menggunakan dua set data di sini. Data tingkat suku bunga diambil dari situs resmi Fed atau Federal Reserve Economic Data, dan data daya beli masyarakat diukur dari PDB per kapita atau produk domestik bruto atau pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari Badan Pusat Statistik. Setelah data kita siap, kita olah datanya menggunakan Excel. Gimana sih caranya? Caranya dengan menggunakan data analisis dan regresikan datanya. Setelah kita memasukkan variabel X dan Y, maka secara otomatis hasil regresi linearnya akan muncul. Yang pertama, ada statistik regresi atau summary output. Nah, di dalam summary output terdapat multi-R sebesar 0,9268. Angka ini menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Jika nilainya mendekati 1, maka akan menunjukkan hubungan yang kuat. Yang kedua, ada ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, di dalam Analysis of Variance terdapat signifikan F sebesar 5,02 dikali 10 pangkat negatif 16. Ini adalah probabilitas bahwa hubungan yang diamati terjadi secara kebetulan. Nilai yang sangat kecil atau kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa model tersebut secara statistik signifikan. Artinya, variabel X secara signifikan mempengaruhi variabel Y. Yang ketiga, ada koefisien. Nah, di dalam koefisien ini terbagi menjadi dua. Pertama ada internship, yang kedua ada X variabel 1. Nah, di dalam internship sebesar Rp1.495.395, angka ini adalah nilai konstan dalam persamaan regresi, yang berarti ketika nilai variabel X adalah 0, maka nilai variabel Y sebesar Rp1.495.395. Yang kedua ada X variabel 1 sebesar Rp35.646. Angka ini adalah koefisien dari variabel X atau WTI dalam USD. Jadi setiap kenaikan 1 unit dalam X, misalnya $1 per barel, maka variabel Y atau PDB per kapita diprediksi akan meningkat sebesar Rp35.646. Jadi, ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara WTI dan PDB per kapita. Yang terakhir ada UJT dan P-value. P-value untuk P-value atau internship 4,5 dikali 10 pangkat negatif 53 dan X variabel 5, dikali 10 pangkat negatif 16, yang artinya kedua value sangat kecil. Berarti bahwa baik internship maupun variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y pada tingkat signifikan 5%. Jadi, untuk kesimpulannya adalah model regresi ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan kuat antara variabel X atau dalam contoh ini mungkin WTI dalam dolar per barel dan variabel Y atau PDB per kapita. Hasil analisis ANOVA dan koefisien menunjukkan bahwa variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Saya harap penjelasan ini membantu teman-teman memahami bagaimana nilai tukar dolar dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.
Sampai jumpa di video selanjutnya.